Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maulia Salmia NIM 203190099 dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Manajemen Humas dan Layanan Publik, semester 4, kelas D, dengan dosen pengampu Dr. Siti Rodatul Jannah, MPDI. Di sini saya akan membahas mengenai pengembangan sistem layanan publik di Lembaga Pendidikan SMK Negeri 1 Delanggu, Mojokerto. Baiklah, di sini saya akan langsung menjelaskan. Saat ini, diskusi tentang hubungan masyarakat di lembaga pendidikan masih belum berfungsi dengan baik oleh lembaga pendidikan, terutama di lembaga pendidikan Islam. Ini tidak terlepas dari kurangnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh manajer atau pelaksana di lembaga, kecuali mungkin pada tingkat pendidikan tersier. Sudah ada staf atau petugas sendiri di Departemen Hubungan Masyarakat. Fungsi hubungan masyarakat untuk lembaga pendidikan sangat penting, karena dengan hubungan masyarakat yang baik, lembaga pendidikan dapat melanjutkan keberadaan lembaga mereka sehingga mereka dapat menggunakannya sebagai cara yang efektif untuk membuat lembaga mereka ada dan memiliki citra yang baik di masyarakat. Suatu lembaga pendidikan yang berjuang untuk mengembangkan dan mengembangkan harus mampu menciptakan citra positif atau image di hati masyarakat adalah suatu keharusan yang tidak boleh dilakukan, sehingga masyarakat mampu membuat keputusan untuk mendaftarkan anak-anak mereka dan berpartisipasi dalam pengembangan institusi pendidikan. Sehingga selain dengan pengembangan kualitas juga butuh kegiatan PR yang produktif, berdasarkan visi dan misi yang jelas. Strategi dalam ketatnya persaingan antar lembaga pendidikan menuntut lembaga pendidikan untuk membangun citra yang semakin ketat haruslah didukung dengan strategi yang baik, sehingga citra menarik minat konsumen SDM. Dalam hal ini, persaingan memperkokoh sumber daya manusia dengan memperkuat bidang fasilitas, gedung, dan sarana lainnya, juga bidang pendanaan, serta memperkuat jaringan daripada yang lainnya. Adanya peran yang begitu vital dalam lembaga pendidikan dalam bersaing dengan lembaga lain. Tentunya diperlukan humas untuk membentuk citra baik dan mewujudkan visi misi lembaga pendidikan serta sebagai promosi. Peran humas pada lembaga pendidikan umumnya masih dipandang sebelah mata. Tidak sedikit lembaga pendidikan yang mengabaikannya perannya seperti dibebani dengan tugas-tugas administrasi lembaga, mengantar undangan, melayani tamu, dan kadang hanya sebagai pelengkap kestrukturan organisasi lembaga. Seiring perkembangan zaman, paradigma peran humas mulai bergeser. Pada era modern ini, humas tidak hanya sekedar menghadiri undangan dan mengantar surat saja. Humas saat ini harus mampu mengembangkan komunikasi dan kerjasama untuk mendapatkan citra yang baik dari stakeholder-nya. Terciptanya hubungan yang baik dengan publik, baik intern maupun ekstern, dapat membentuk opini publik yang menguntungkan bagi lembaga pendidikan. Pembentukan opini publik yang harus mengalami perubahan-perubahan informasi dituntut mampu menuntut opini publik sehingga terbentuk opini yang baik pada lembaga pendidikan, dan juga informasi yang disampaikan humas haruslah tepat, akurat, dan kompatibel. Terciptanya kepercayaan antara lembaga pendidikan dengan publik, maka akan memberikan nilai lebih pada pendidikan. Kepercayaan yang dibangun pada publik bukanlah hal yang mudah dilakukan. Lembaga pendidikan harus memiliki keterampilan berkomunikasi, diplomasi, serta dapat menutupi kekurangan lembaga pendidikan dan dapat mengekspos bagi kelebihan lembaga pendidikan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam memperoleh kepercayaan harus dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, sehingga terbentuk umpan balik informasi dari stakeholder-nya, sehingga terbentuk opini publik yang bersimpati lembaga pendidikan. Di era modern, kepercayaan yang diberikan oleh publik kepada institusi selalu bergeser. Kualitas dan kuantitas lembaga sebagai penyedia layanan pendidikan harus memiliki terobosan baru dalam menghadapi persaingan global.
Untuk menjaga kelangsungan lembaga, terobosan dapat berupa pengembangan dalam semua aspek sehingga lembaga terus bergerak maju dengan beberapa perencanaan yang terorganisir dan juga evaluasi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, Public Relations Officer harus senantiasa meluncurkan kegiatan komunikasinya yang mencakup. Yang pertama, komunikasi dengan publik intern yang memiliki hubungan dengan karyawan, hubungan dengan pemegang saham atau bagi perusahaan. Yang kedua, komunikasi dengan publik eksternal yang meliputi hubungan dengan langganan, hubungan dengan masyarakat sekeliling, hubungan dengan pemerintah, hubungan dengan pers. Maka dari itu, pendekatan yang digunakan layanan publik oleh pihak SMK Negeri 1 Delanggu untuk membangun komunikasi dengan masyarakat luas, diantaranya memilih waktu yang tepat agar dapat berkumpul dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan sekolah, kemudian memilih beberapa orang yang menjadi tokoh yang berpengaruh di masyarakat, maupun instansi yang dapat diajak bekerja sama. Dengan adanya prinsip dan pendekatan yang telah dilakukan pihak pelayanan SMK Negeri 1 Delanggu, tentu sebuah lembaga pendidikan dapat dengan mudah menentukan jalan yang dihadapinya dalam menyelesaikan persoalan atau hambatan yang dihadapi dalam mengembangkan lembaganya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, zaman, dan kondisi yang ada di dalam maupun di luar lembaga pendidikan tersebut. Untuk menjaga hal itu, menurut pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Delanggu menganggap masyarakat sebagai objek utama dari program kerja dalam sebuah kelembagaan baik organisasi, perusahaan, maupun lembaga pendidikan. Mengingat kebutuhan dan kepentingan setiap orang semakin bermacam-macam, maka pihak SMK Negeri 1 Delanggu dalam prosesnya betul-betul mengimplementasikan prinsip partisipasi masyarakat, sebab mereka menganggap masyarakat juga memegang dan menentukan kualitas dalam mengembangkan lembaga pendidikannya. Dan dengan semakin tinggi tingkat partisipasinya, semakin besar pula rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lembaga pendidikannya. Dan pada akhirnya, semakin besar pula loyalitas yang dimiliki terhadap lembaganya. Sedangkan ada beberapa strategi yang digunakan pihak di SMK Negeri 1 Delanggu yang aktif untuk menarik partisipasi masyarakat agar ikut andil dalam mengembangkan pendidikan yang dirasa cukup penting dalam menentukan keberhasilannya. Upaya-upaya dalam peningkatan partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pengembangan pendidikan di sekolah. Di antaranya, 1. Menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan orang tua dan masyarakat. Yang kedua, melakukan sosialisasi. Dan yang ketiga, kerjasama dengan instansi lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.